Di bawah telurnya hanya 50% atau 70%. Kenapa yang di atas ini banyak, misalnya seperti itu harus dianalisa ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini burung kita usia 30 berapa ini? 30 hari lebih 4 harian ya, 34 hari. 35 hari, sorry, 35 hari. Wah, burung yang paling cantik ya umur-umur kayak gini. Sebelum bertelur mereka cantik-cantik. Bulunya bagus ya. Ada yang brodol itu kepanasan teman-teman. Kalau mungkin ngalami kayak gitu. Nah, ini efektivitas pemberian susu itu membuat mereka kokoh, kaki-kakinya besar-besar. Ini usia 35 hari. Semoga usia 40 40 harian ya, 45 hari lah sesuai dengan prediksi sudah bertelur. Walaupun kadang-kadang bertelurnya nggak serempak teman-teman, karena mereka juga mengikuti dari postur tubuhnya juga ya. Ketika tubuhnya udah ideal, dia otomatis akan bertelur. Yang pasti dengan makan protein yang tercukupi ya. Ini lampu kayak gini penting teman-teman di bawah ini, karena biasanya yang kami tahu, pengalaman seperti yang kami biasa lakukan, itu yang bawah produktivitas telurnya agak sedikit. Baru keluar telurnya. Makanya kita kasih lampunya supaya makanannya mereka tetap makan di di malam hari ini. Alhamdulillah telurnya udah progresnya udah bagus sekali. 789. Iya, alhamdulillah udah nutup ya. Udah cukup, ini cukup bagus. Kalau teman-teman nanya nggak bisa bertelur karena pindah kandang dan lain-lain, kalau saya boleh share pengalaman saya pribadi, saya pakai ini masih saya genjot. Mungkin besok sudah nggak apa-apa. Tapi kalau saya sebenarnya mau 3 hari ini, biasanya kita 3 hari, cuman ngabisin ini. Jadi ini 2,5 liter, ngasihnya itu 200 mg. 200 mg biasanya untuk 30 liter ya. Jadi kita tambah sekitar 30 mili. Jadi kita masih punya berapa hari ini? Mungkin 1 minggu baru habis ya. Saya genjot terus aja lah. Tapi teman-teman kalau sudah bagus, biasanya kalau kita pemberian probiotik ini 1 minggu 3 kali atau 2 kali udah cukup. Ya hemat juga ya. Seminggu 2 kali tanpa vitamin, tanpa apapun. Tapi kalau kondisi ekstrim, cuaca panas atau cuaca dingin, teman-teman bisa ngasih 2 hari sekali. Hari ini enggak, besok kasih seperti itu terus. Dan ngasihnya kalau bisa malam, karena kalau siang ini panas, kena matahari, jadi probiotik itu mikrobanya bisa mati karena cahaya matahari. Jadi kalau bisa ya diusahakan malam. Ini malam ini habis, nanti pagi pasti habis, biasanya 40 literan. Dan mungkin karena kemarin kita ngasihnya mungkin 3 hari ya, ini ngabisin sekalian 1 minggu mungkin ya habisnya. Tapi alhamdulillah produktivitasnya bagus. Telur-telurnya juga bagus. Dan ini campuran yang kemarin kita share teman-teman, karena banyak yang nanya campuran-campuran. Ini campuran versi saya, karena setiap peternak pasti punya cara yang berbeda. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kondisi pakan dari kawan-kawan. Ini lebih efektif kalau teman-teman berada di daerah, misalkan daerah Demak misalkan, boleh ngikutin saya. Tapi kalau daerah lain ya dimodifikasi aja di ATM, karena bahan bakunya pasti beda ya. Bekatul sama-sama bekatul dengan kualitas berbeda, nanti mixnya juga akan berbeda gitu. Telurnya nggak ada yang pecah. Ini kalau saya kuncinya di ini ya, di kalau kemarin ini agak kurang bagus, ini di mineralnya. Jadi mineral kita kasih 2 kilo. Jadi campuran kita itu jadinya pakan 50 kilo ditambah bekatul 30 kilo jadi 80 kilo, tambah mineral 5 kilo jadi sekitar 85. Lalu ada mineral 2 kilo jadi 87 kilo sekitar itu.
87 kilo ditambah dengan asam amino dan macam-macam itu ya, itu kan sedikit, kita nggak hitung aja lah. Jadi sekitar 87 kilo. Nah 87 kilo itu bisa muat pakan ini sekitar 10 ember ini. Nah, satu ember ini kalau bekatul ini kita nyampurnya kalau 30 kilo itu sekitar 4 ember. Bekatul beda-beda ya, kekeringan itu mempengaruhi beratnya. Jadi kalau kita itu biasanya 4 ember ini. 4 ember itu bekatul campurannya. Lumayan banyak. Ember cat ini ya, karena kuat. Nah, ember kayak gini kalau di sini harganya sekitar 25.000. Ini sangat kuat sekali, bahkan bertahun-tahun insya Allah nggak rusak. Ada satu lagi untuk pembuangan kotoran, biasanya pakai ini. Gitu sih, dan karena minumannya jadi satu, burung-burung kita yang ABG ini juga minum probiotik plus juga, alhamdulillah. Dan perkembangannya juga bagus, nggak ada yang mati, nggak ada yang ini ya. Setelah pindah kandang nggak ada yang mati, nggak ada yang apa-apa ini. Wih, mantap. Nah ini ada yang brodol karena ini cahaya. Pokoknya yang intinya kalau deket dengan cahaya, kekeringan itu dia akan brodol. Analisa saya kayak gitu. Jadi ya dibikin agak lembab gitu. Karena burung ini ya kayak manusia. Kalau ketika kering sekali, kayak bulu-bulu kita juga kalau kering sekali juga mudah rontok ya. Nah ini makan sore, alhamdulillah kalau model pakan kayak gini itu mereka nggak kehabisan sama sekali. Nah ini nggak kehabisan. Ini nggak kita ukur, cuman kalau kita hitung itu mereka makannya 1 minggu itu kita 5 hari ya, 5 hari kita bisa menghabiskan 10 itu 5 hari, 10 ini 5 hari. Jadi saya nggak ngukur ininya, kalau diukur-ukur sih ya sekitar 20 graman sekitar itu. Nah, jadi makanan ini minuman yang akan berpengaruh dimakan ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman mau makanannya agak berlebih, bisa dikasih temulawak yang banyak, mereka akan nambah ini ya, nafsu makan. Nah kondisinya kayak gini. Kalau yang burung ini, ya ini kecil-kecil yang ini. Jadi baunya ini bau jamu teman-teman, bau probiotik, seger-seger kayak jamu gitu. Karena minumannya ini kan sudah 3 hari kita pakai jamu dan kotorannya nggak bau sama sekali, alhamdulillah. Kalau nggak percaya silahkan teman-teman, bisa dipakai juga probiotik ini untuk ayam. Jadi beberapa teman yang menggunakan produk ini pakai ayam daging itu, menggunakan itu untuk menekan baunya dan bisa menekan juga mortalitas. Kayak gini kalau malam pas ya, tapi kalau siang masih kurang teman-teman. Jadi kalau siang kira-kira kalau kita buka dari jam 8 itu kira-kira jam 3 itu sudah habis untuk tampungan pakai CB45. Ya paling nggak sekitar 40 literan, karena siang ini panas, mereka minumnya juga luar biasa banyaknya. Tapi kalau malam insya Allah nggak ada masalah. Dan lampu juga berpengaruh ya. Lampu jangan terlalu terang, jangan terlalu redup. Jadi ibaratnya lampu biarkanlah situasi memang malam, tapi malamnya itu masih kelihatan, tapi jangan terlalu terang. Supaya mereka juga aktivitasnya berbeda dengan siang. Begitu kalau menurut saya gitu ya. Oh ini kayaknya sudah habis tampungan air saya, ini saya hidupkan. Ini sudah habis, kita isi tampungannya. Kita kasih sterilisasi pakai Baiklin. Lampu ini pernah kita ulas karena cahaya itu salah satu yang berpengaruh pada produktivitas telur. Jadi produktivitas telur ini banyak yang mempengaruhi, dari suhu, dari air, dari pakan, dari cahaya, ini berpengaruh. Jadi kalau kita mau ngomong masalah produktivitas telur, banyak hal yang harus kita evaluasi ya. Karena cahaya juga berpengaruh. Coba nanti teman-teman yang mungkin punya puyuh misalnya kayak di bawah telurnya hanya 5
50% atau 70%, kenapa yang di atas ini banyak, misalnya seperti itu harus dianalisa ya, sebagai ilmu buat kita sendiri, catatan kita. Syukur-syukur bisa di-share kawan-kawan, bisa di-share ke grup atau di media sosial supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar ya. Jangan lupa teman-teman silahkan subscribe channel kita, Instagram kita ndok_puyo. Dan kalau ngomong masalah pengaruh dari telur, ya paling utama memang makan ya, karena protein itu yang membentuk telur. Tapi untuk produktivitas memaksimalkan bertelur, banyak hal yang berpengaruh. Minum, vitamin, cahaya, lalu keadaan kandang, semuanya sangat berpengaruh. Kita aja teman-teman, kapan-kapan kita ulas. Terima kasih sudah lihat video ini. Kita aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.